Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 3 Januari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Harga bawang merah di Pasar Binaya Masohi naik 36%, tembus Rp70.000 per kilo. Kenaikan harga bawang merah hampir 36% terjadi di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Saat ini harga bawang merah masih dipasarkan pedagang di Pasar Binaya Masohi Rp70.000 per kilo dan bawang putih Rp60.000 per kilo. Sementara 8 bulan lalu, tepat awal April 2025, harga bawang masih dijual standar Rp45.000 per kilo. Fluktuasi harga ini terjadi saat momen Natal tepat Desember 2025 dan Tahun Baru 2026. Menjadi komoditas bumbu dapur, bawang merah dan bawang putih menjadi incaran masyarakat terlebih saat momen hari-hari besar. Namun momen Nataru kali ini harga bawang melonjak cukup tinggi. Hal itu disampaikan seorang pedagang. Maksud kami salah seorang pedagang Mama Ona kepada Tribun Ambon, Jumat 2 Januari 2026. Ia menyebut saat ini menjual stok bawang yang baru dipasok dari distributor. Pasalnya khusus di momen Nataru, bawang diedarkan tiap 3 hari sekali. Ia sendiri mengaku kenaikan harga terjadi jelang beberapa hari Natal, Desember 2025. Tribunambon.com telah melakukan pantauan berkala fluktuasi harga bawang pada tahun 2025 di Pasar Binaya Masohi. Berikut ulasannya. Pada April 2025, bawang merah dipasarkan Rp40.000 per kilo. Pekan pertama di bulan Mei 2025, harga bawang putih dan bawang merah dibanderol Rp40.000 hingga Rp46.000. Kemudian Juni 2025, bawang dipasarkan Rp60.000 per kilo. Lalu Juli 2025 dipasarkan Rp52.000 per kilo, bawang putih Rp38.000. Pekan pertama Agustus 2025 harga bawang merah di angka Rp60.000 per kilo. Menjelang H-3 perayaan Natal Desember 2025, bawang merah dipasarkan Rp70.000 per kilo. Wala juga bang. Download Tribun X sekarang. Banyak apa itu sayang? Tadi harga 60. Aku paling 15. Ini parah ini jauh. Cuaca buruk, harga ikan mahal di Pasar Binaya Masohi, Momar 3 ekor Rp20.000. Cuaca buruk mengakibatkan mahalnya harga ikan di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Terpantau Jumat 2 Januari 2026, harga ikan dijual pedagang per 3 ekor ikan momar Rp20.000. Harga tersebut tidak berlaku untuk ikan momar ukuran besar, sementara ukuran sedang dijual 6 hingga 7 ekor per Rp20.000. Ikan jenis cakalang dan tuna juga terpantau mengalami kelonjakan harga, dijual per ekor Rp15.000 untuk ukuran sedang, kurang dari 1 kg, dan Rp25.000 untuk perkiraan bobot 1 kg.
Mahalnya harga ikan diketahui baru terjadi beberapa hari saat cuaca memburuk di puncak Natal dan Tahun Baru 2026. Kepada Tribun Ambon, Mama Rahma Salija, 48 tahun, mengaku 2 hari ini cuaca buruk mengakibatkan stok ikan menipis. Akibatnya, ia hanya memasok ikan per loyang atau bakul dari nelayan lokal di Masohi. Padahal biasanya ia memasok ikan dari beberapa jibu-jibu atau pedagang ikan di luar Masohi. Diketahui Tribuners, cuaca di Kabupaten Maluku Tengah terpantau berangin hingga hujan dengan intensitas sedang sejak momen Natal Desember 2025 hingga Tahun Baru 2026. Hal itu juga terkonfirmasi dari prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG beberapa waktu lalu kepada tribunambon.com. Desember 2025, BMKG memprediksi beberapa wilayah di Kabupaten Maluku Tengah bakal dilanda hujan dengan intensitas ringan jelang mudik Natal dan juga Tahun Baru, di mana berdasarkan analisis dinamika atmosfer, terdapat pergerakan angin berbaratan yang konsisten melewati wilayah ini. Kondisi tersebut memicu pertumbuhan awan hujan di wilayah pegunungan Pulau Seram, bagian utara Pulau Seram, dan area Teluk Elpa Putih. Iya. Iya. Ini ketugalan saja. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Warga keluhkan jalan rusak di Desa Wamana Baru Buru tak bisa dilalui saat hujan. Memasuki awal tahun 2026, kondisi akses jalan di Desa Wamana Baru, Kecamatan Penalisela, Kabupaten Buru masih jauh dari kata layak. Jalan utama yang menjadi penghubung aktivitas warga tersebut dipenuhi lumpur dan becek, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor. Salah seorang warga setempat, Abdul Karim Solisa, kepada tribunambon.com pada Jumat 2 Januari mengungkapkan bahwa kondisi jalan tersebut sudah lama dikeluhkan warga. Namun hingga kini belum mendapat penanganan yang memadai. Menurutnya, kendaraan roda 2 maupun roda 4 kerap mengalami kesulitan saat melintas, terlebih ketika hujan turun. Bahkan pada kondisi tertentu, akses jalan tersebut sama sekali tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Ia menjelaskan di sejumlah titik jalan terlihat tergenang air dan berubah menjadi kolam lumpur yang semakin memperparah kondisi jalan. Sebagai upaya sementara, warga setempat terpaksa menimbun jalan dengan pasir secara swadaya agar tetap bisa dilalui meski solusi tersebut tidak bertahan lama. Abdul Karim berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan di desanya. Menurutnya, perbaikan jalan sangat dibutuhkan demi kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di awal tahun yang menjadi momentum pemulihan dan peningkatan kesejahteraan warga. Hingga berita ini diturunkan, warga Desa Wamana Baru masih berharap adanya penanganan nyata dari pihak terkait agar akses jalan tersebut layak dan aman dilalui, khususnya saat musim hujan. Jadi sulit.
Kalau mau sisir Gunung Botak, lihat itu wilayah masyarakat dulu, kata Suaman kasi jalan 6 lea unit saja, gelombang seperti orang mau pergi di lautan bebas. Bagara sisir Gunung Botak, jalan ke mana baru saja, ini masyarakat timbun, masyarakat Palang, pemerintah desa maupun pemerintah daerah lewat harus bayar. Jangan bilang kata-katong ini mau cari pribadi sendiri sang, begitu, karena Bapak Bupati baru lapis dengan kepala desa. Kepala desa Mana Baru juga kami sangat pemuda Waingura sangat kecewa karena beliau sempurna turut membantu pemuda Waingura. Ini kami seperjuangan sendiri timbun jalan, makanya kami hari ini akan meminta dana dari siapa saja maupun yang lewat sini, maupun staf bupati maupun staf desa. Kesan kami pemuda Waingura untuk kepala desa Mana Baru. Kenapa kami datang dengan ketong punya kegiatan saja Bapak Desa bisa begitu? Kita datang bukan karena minta bantuan dana pemuda, dana desa. Kenapa masa Bapak Desa bisa berikan kata-kata untuk ketong pemuda Waingura begitu? Bapak Desa harus bersyukur jadi kepala. Kata-kata hari ini untuk Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Buru. Jangan cuma sisir Gunung Botak, lalu masyarakat pun ekonomi jadi sulit. Kalau mau sisir Gunung Botak, lihat itu wilayah masyarakat dulu, kata Suaman kasi jalan 6 lea unit saja, gelombang seperti orang mau pergi di lautan bebas. Bagara sisir Gunung Botak, bagara sisir. Tribuners, informasi dari Pulau Buru tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal